Oke, puji Tuhan. Selamat malam Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Malam hari ini tema yang akan kita bahas bersama-sama yaitu tentang kemuliaan kerajaan Allah. Ya, ini temanya. Kemuliaan kerajaan Allah. Nah, Saudara, bicara tentang kerajaan Allah, saya selalu berikan pengertian kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Kerajaan Allah itu beda dengan kerajaan surga. Ya. Jadi banyak orang kadang-kadang nggak mau tahu ya kerajaan Allah ya kerajaan surga. Ya. Jadi kalau kita hari ini akan membahas tentang kerajaan Allah, artinya ya, kita membahas sesuatu yang ada tentang kerajaan itu, yaitu tentang kerajaan Allah. Nah, gini saudara, kalau mungkin orang tanya, kerajaan Allah dan kerajaan surga itu duluan mana? Ya, jelas yang dulu adalah kerajaan Allah, baru ada kerajaan surga. Ya, nah kerajaan surga itu adalah kerajaan yang dibangun oleh Tuhan Yesus, yang dibuat oleh Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus diangkat oleh Bapa untuk menjadi raja di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan surga. Ya, kerajaan Allah, bicara kerajaan Allah yang menjadi raja siapa? Jelas bukan Tuhan Yesus, tapi adalah Allah Bapa. Nah, kelihatannya dengan saya ngomong seperti ini semakin bingung. Wah, saya semakin nggak ngerti Pak ini gimana kerajaan Bapa dan kerajaan Tuhan Yesus, surga dan kerajaan Allah ini bagaimana. Oke, supaya tidak bingung dan rancu, kita akan membahas ya, bagaimana asal muasalnya. Ya, jadi pada awalnya itu begini, ya. Pada awalnya kita ini telah biasa dengan anggapan bahwa permulaan segala sesuatu adalah hadirnya firman yang sejak semula telah berada bersama-sama dengan Allah Bapa. Ya, kenapa? Karena kita yang membaca Alkitab tentu telah membaca Injil Yohanes yang berisi pernyataan ini. Yuk kita lihat dulu ya ayat ini. Ini kadang-kadang menjadi satu pegangan dari banyak orang bahwa pada mulanya atau pada awalnya ya Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Perhatikan saudara. Di sini ada kata pada mulanya ya. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau Anda membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ini, sepertinya kita mendapatkan sebuah informasi. Ya, informasinya adalah ada yang disebut pada mulanya. Ya, lalu kalau kita berpikir apa sih yang memulai segala sesuatu ini? Pada mulanya itu apa? Dari ayat ini dijelaskan informasinya adalah pada mulanya ada firman. Nah, lalu kita fokus. Firman itu ada pada mulanya. Nah, firman itu apa? Firman itu siapa? Di sini dijelaskan juga. Firman itu ternyata bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu juga dalam ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu itu dijadikan oleh firman ini. Dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Jadi banyak orang itu mulai berpikir, oh kalau ditarik atau diminta penjelasan tentang pada mulanya, mereka selalu menjelaskan pada mulanya menurut informasi ya penjelasan dari kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Mereka selalu mengacu tuh firman pada mulanya ya. Tapi saudara, kalau kita compare atau kita bandingkan ya dengan
Ibrani pasal 1 ayat 5, ya, pasal 1 ayat 5 dan 6, kita lihat ya. Dan bila kita bandingkan dengan Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 6, nampak ini adalah peristiwa yang sama, ya. Saat firman itu dilahirkan. Nah, Saudara, lihat di sini. Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Lagi pula ketika ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tentang malaikat-malaikat ia berkata, ya, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api, ya. Nah, Saudara, kejadian tentang firman itu ini dijelaskan kembali di dalam Ibrani 1 ayat 5 sampai 7, ya. Kenapa di dalam Yohanes pasal 1 tadi dikatakan pada mulanya adalah firman, ya. Kenapa disebut firman? Ternyata, ya, yang disebut firman ini kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dulunya, ya, lahir dari bapaknya. Bapaknya bilang, engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini, ya. Dan ia akan menjadi anakku. Lalu bapak ini membawa anaknya turun ke bumi, ya. Nah, Saudara, kalau dikatakan di sini, ya, ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, itu berarti kelahiran anak sulung ini bukan di dunia, ya. Kelahirannya di mana? Kelahirannya di alam roh sana. Nah, Saudara, Ibrani 1 ayat 6, ya, 5, 6 dan 7 ini menjadi penjelasan yang lebih detail lagi tentang Tuhan Yesus. Banyak orang hanya berpikir Yesus itu lahir dari Maria, ya. Lalu menjadi manusia 33,5 tahun, lalu mati, dibangkitkan, terus naik, ya, diangkat, kita rayakan sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus. Lalu kita berharap nanti pada hari yang ditentukan dia akan turun di awan-awan menjemput kita gerejanya, seperti itu, ya. Jadi orang berpikir Yesus itu ada karena malaikat itu datang kepada Maria, kamu akan mengandung dan punya anak. Ternyata, Saudara, ya, firman atau Yesus itu dia sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Ya, di sini dijelaskan tadi bahwa yang lahir dari Bapak itu pada hari ini aku memperanakkan anakku itu, lalu membawa anaknya turun ke dunia. Jadi sudah ada lebih dahulu di sana, baru dibawa turun ke dunia. Nah, caranya bagaimana supaya Yesus bisa berada di dunia sebagai manusia dengan misi menyelamatkan manusia itu? Satu-satunya adalah dia harus menjadi manusia, dia harus lahir dari manusia, lalu Allah meminjam rahim dari seorang perawan yang suci, yaitu namanya Maria itu. Dari situlah Yesus menjadi manusia, lahir menjadi manusia. Bedakan, ya. Sebelumnya dia sudah ada. Tapi untuk proses menjadi manusia ini, dia harus lahir menjadi manusia, sebagai manusia dari rahim manusia, ya. Nah, jadi Yesus secara roh sudah ada dulu kala sebelum dia menciptakan segala sesuatu itu. Nah, di sini bisa kita simpulkan, ya. Oke. Nah, jadi dalam anggapan kita, awal dari segala sesuatu, ya, adalah ketika Allah Bapa melahirkan anaknya yang tunggal itu melalui firman yang diucapkan. Pada hari ini, aku melahirkan anakku. Dan lahirlah firman yang kemudian bernama Yehova. Dan turun ke dunia, menjelma menjadi Yesus. Amin. Nah, Saudara, sekarang kita lihat. Tapi pada suatu hari,
Bapak berfirman kepada saya begini, ya, pada Pak Andreas itu begini. Pada awalnya, aku ini berencana untuk membangun kerajaan Allah. Dan warganya terdiri dari keluargaku sendiri di dalamnya. Aku ingin melihat mereka semua terlihat sama dengan anakku Yehova. Tidak kurang daripadanya. Itulah awal terjadinya kisah umat manusia ini. Ya, saudara. Jadi ini penjelasan daripada Allah Bapa tentang apa yang disebut pada awalnya. Jadi pada awalnya itu bukan tentang kelahiran Yesusnya, bukan. Ya, tapi pada awalnya adalah sebuah ide, sebuah gagasan dari Allah Bapa untuk membangun sebuah kerajaan yang disebut kerajaan Allah, di mana warganya di sini terdiri daripada keluarga Allah itu sendiri di dalamnya, dan dia pengen melihat semua ciptaannya itu, khususnya manusia, ya, terlihat sama dengan anakku, yaitu Yehova. Jadi dia melahirkan Yesus atau Yehova itu di dalam roh, itu menjadi standar bagi semua ciptaan, bagi semua makhluk yang nggak mirip, yang nggak sesuai dengan Yesus, anaknya yang tunggal itu, mereka dianggap belum sempurna, ya, belum memenuhi standar daripada target daripada penghuni kerajaan surga yang dibuat oleh Bapa itu, ya. Nah, ide untuk memiliki keluarga kerajaan besar itu, ya, Bapak bilang, itu dalam pikiranku. Telah lama ada sebelum aku melahirkan anakku. Nah, saudara ya. Jadi Yesus sama idenya Bapak ini duluan mana? Jadi sebelum Bapak ini bilang, pada hari ini aku memperanakkan anakku, ternyata Bapak ini sudah membuat sebuah rancangan, membuat sebuah ide. Dan ide itu adanya di dalam pikiran Allah Bapa itu sendiri. Amin. Nah, nanti kalau Bapak Saudara tanya ayatnya mana? Nah, memang tidak ditulis di dalam ayat itu, tapi ini merupakan pernyataan yang Bapak katakan kepada penulis daripada materi ini, yaitu Pak Andreas, bahwa yang disebut pada mulanya itu sebenarnya bukan ciptaannya, tapi yang disebut pada mulanya itu adalah ide dan gagasanku. Lalu dijelaskan di sini apa sih sebenarnya ide dan gagasannya Allah Bapa itu sehingga ia harus menciptakan segala sesuatu. Idenya ternyata dia mau membuat sebuah kerajaan yang isinya adalah makhluk-makhluk yang mulia yang setara dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, Bapak katakan lagi, aku ingin membangun kerajaan ini untuk membuat namaku di atas semua ciptaan. Sebagai ungkapan kebesaranku, aku boleh saja memiliki gagasan seperti ini karena aku adalah Allah yang maha besar, bukan? Nah, saudara, jadi itu memang idenya dia, mau-maunya Allah, karena memang dia Allah, dia sanggup untuk melakukan apa saja yang dia mau lakukan dan perbuat. Amin. Jadi, saudara, sebelum ia melahirkan Tuhan Yesus atau Yehova, Tuhan kita, Bapak telah memiliki gagasan yang besar untuk membuat sebuah kerajaan Allah. Dalam rangka mewujudkan gagasan itulah, ia melahirkan anaknya yang sulung, itu sebagai permulaan penggenapan rencana besarnya itu. Amin. Jadi kalau kita dikatakan Yesus itu yang sulung, kita mulai mengerti ya. Kenapa dia dibilang yang sulung? Jadi sebelum ada semua ciptaan, ya, Yesus itu ada lebih dahulu, ya, ketika Bapak bilang, pada hari ini aku memperanakkan anakku, ya. Nah, tapi sebelum dia ngomong pada hari ini aku memperanakkan anakku, ternyata ada yang disebut pada mulanya. Pada mulanya apa? Jadi sebelum Bapak ini melahirkan Tuhan Yesus pada hari itu, Bapak itu punya gagasan. Bapak itu punya rencana. Rencananya sangat mulia.
Dia mau membangun sebuah kerajaan yang besar sekali itu. Ya. Nah, saudara, disinilah ya Bapak lalu punya gagasan lagi berikutnya. Ya, kalau kerajaan yang dibangun itu nggak ada penduduknya, nggak ada penghuninya, kosong kan sepi. Ya, makanya dia perintahkan anaknya. Nah, ya, sekarang kamu boleh ciptain segala sesuatu. Ya, lah nanti apa yang kamu ciptain itu nanti boleh kamu kumpulkan di dalam kelompokmu yang disebut kerajaan surga itu. Ya, di dalam kerajaan surga. Jadi semua ciptaanmu nanti akan tunduk kepadamu, ya. Tapi di luar itu, ya, ada yang menjadi ya sesuatu yang bukan lagi di bawah kekuasaanmu. Itu ada di bawah kekuasaanku. Nah, ini Bapak katakan gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya punya skop lebih kecil daripada Bapa yang maha besar itu loh. Ya. Nah, banyak orang kadang-kadang nggak berani bilang, masa sih seperti itu? Nah, tapi Alkitab banyak menjelaskan. Tuhan Yesus sendiri bilang, Bapa itu lebih besar dari aku. Amin. Ya. Jadi ini bukan ide perkiraan saya, bukan sebagai hamba Tuhan, bukan. Ya, bukan interpretasi. Kalau saya katakan Tuhan Yesus itu, Bapa itu lebih besar dari Tuhan Yesus. Saya hanya mengutip kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus bilang, Bapakku lebih besar daripadaku. Amin. Jadi jangan merasa risih. Ya, nanti kalau saya mulai katakan kerajaan Yesus itu lebih kecil, kerajaan Bapa itu lebih besar daripada kerajaannya Yesus atau kerajaan surga. Nah, ya. Jadi kerajaan surga itu ada di dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi sebelum ada kerajaan surga, yang ada adalah kerajaan Allah yang dibangun oleh Allah sendiri. Coba kalau orang tanya ya, Allah itu Allah Bapa punya tahta enggak? Punya ya. Yang bikin tahtanya Allah Bapa siapa coba? Apakah yang bikin tahtanya Allah Bapa Tuhan Yesus? Enggak. Walaupun dikatakan segala sesuatu itu dijadikan oleh Yesus dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang terjadi, betul? Apakah tahtanya Allah Bapa yang bikin Yesus? Lah sebelum Yesus ada, Bapak duduk di mana? Ya, sebelum Tuhan Yesus ada, Bapak ngomong pada hari ini aku melahirkan anakku, Bapak itu bertempat di mana coba? Jadi sebelum ada Tuhan Yesus, Bapak sudah punya tempat area, bukan? Yang disebut tahta gitu loh. Ngerti ya maksud saya? Jadi ada sesuatu yang tidak dikerjakan, diciptakan oleh Tuhan Yesus. Yang ngerjakan siapa? Ya Bapak sendiri. Hari ini kita hanya mengenal apa yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sejak kita bertobat, kita masuk ke dalam wilayah daerah kerajaan surga. Lalu kita mulai mengenal tentang apa saja yang ada di bawah kekuasaan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga itu. Tanpa mengetahui apa yang ada di bawah kekuasaan Allah Bapa. Karena kita menganggap bahwa kerajaan surga dan kerajaan Allah itu podo wae, sama saja, nggak ada bedanya. Nah, hari ini kalau Anda mulai membuat sebuah perbedaan, nanti Anda mulai penasaran sedikit. Isinya kerajaan Allah itu apa saja? Nah, kalau kerajaan surga boleh dikenalkan kepada kita, kerajaan Allah jauh lebih indah dong daripada kerajaan surga itu. Amin. Nah, saudara, kerajaan surga itu ada limitnya. Ya. Kerajaan surga itu ada limitnya. Sampai kapan? Selesai kerajaan 1000 tahun. Ketika Yesus dinobatkan menjadi raja, selesai 1000 tahun, Yesus sendiri tahu diri bahwa masa jabatannya sudah selesai. Sehingga dia menyerahkan kerajaan surga itu ke dalam kerajaan Bapaknya. Sehingga Bapak menjadi yang utama dari segala yang utama. Amin. Nah disitulah Bapak menjadi raja. Yesusnya di mana?
masuk kembali ke dalam Bapa, ada di dalam Bapaknya. Nah, sekarang Yesus dikeluarkan itu untuk menunjukkan di dalam kerajaan surga orang bisa melihat manifestasi Yesus itu. Ternyata manifestasi Yesus itu adalah sebuah gambar untuk orang boleh mengenal Bapa yang tak kelihatan itu, yang tak terhampiri itu. Kita bisa melihat karakteristik Bapa, kita melihat sifatnya Bapa, kita melihat kasihnya Bapa. Itu dari mana? Dari Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Amin. Tadi Bapak katakan, ketika aku akan membuat kerajaan itu, ya, di sini aku akan mengumpulkan mereka semuanya sebagai keluarga, ya. Jadi penduduknya itu, makhluk-makhluk yang ada di dalam kerajaan Allah itu, nanti semua disebut keluarga, gitu. Keluarganya. Nah, keluarga itu disebut keluarga Elohim, ya. Keluarga Elohim dan gambarnya, ya. Nah, saudara, lalu setelah itu Roh Kudus baru keluar meninggalkan Bapa, ya. Istilah lainnya adalah split, memisahkan diri, membawa semua sifat feminim daripada Allah menjadi seorang penolong bagi Bapa dan anak-anaknya, ya. Perhatikan Yohanes 15 ayat 26. Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saya tidak menjelaskan tentang bersaksi tentang Yesusnya, ya, diutus untuk apa, tapi hari ini konteksnya adalah dari mana penolong yang dimaksud Roh Kudus itu berasal. Amin. Asalnya adalah roh kebenaran itu keluar dari Bapa. Ya, keluar dari Bapa. Saudara, kita percaya bahwa manusia itu adalah gambarnya Allah, ya. Semua yang terjadi proses dalam penciptaan dan sebagainya itu menunjukkan, mewakili supaya kita mengenal Allah itu seperti ini. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, di sini kita baca sama-sama, ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia. Saudara, dari dua ayat yang kita baca ini, Yohanes 15 ayat 26, di sini ada kata keluar dari Bapa, lalu dari apa yang terjadi dalam kehidupan manusia Adam pada waktu itu, ternyata saudara, Hawa itu diambil, ya, oleh Tuhan dari mana? Dari tulang rusuknya manusia itu, ya, diambil dari dalam diri Adam itu. Nah, saudara, jadi antara Roh Kudus dengan Hawa ini ternyata ada persamaan. Ya, ada persamaan antara terbentuknya perempuan bagi Adam dengan terbentuknya Roh Kudus dalam keluarga Elohim, bukan? Ya. Jadi kalau namanya keluarga itu ada laki-lakinya, ada perempuannya, dan ada anaknya. Amin. Jadi kalau Tuhan Yesus itu disebut anak oleh bapaknya, betul nggak ya? Nah, sekarang saya nggak ngomong siapa ibunya, ya toh. Yesus itu mewakili dari satu gulungan anaknya, ya. Nah, jenis anak. Lalu bapak, ya itu laki-lakinya. Nah, Roh Kudus itu adalah sisi feminimnya. Ya, saya tidak bilang di sini bahwa Allah Bapa itu menikah dengan Roh Kudus, tidak, ya. Nah, tapi saudara, dari ayat tadi, ya, bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Dan manifestasi Roh Kudus itu ternyata menunjukkan keibuan daripada Allah. Nah, di sini boleh kita simpulkan bahwa keluarnya Roh Kudus itu sebenarnya adalah satu hal yang dilakukan oleh Bapa adalah untuk memisahkan, split, ya. Yaitu apa? Sisi feminim daripada Bapa itu keluar
dibawa oleh Roh Kudus itu. Sehingga Bapa memegang sisi laki-lakinya. Nah, Hawa itu adalah gambar dari Ibu Roh Kudus di surga. Dengan demikian terbentuklah keluarga Elohim di surga. Sebelum surga, langit dan bumi dibentuk, dan setelah mereka berkumpul, Bapak berkata kepada keluarganya, ya, dia katakan apa di sini? Mereka satu hari berkumpul, berfirmanlah, ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Nah, ini mereka ketika kumpul, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, nah saudara kita lihat, ya. Jadi keluarga Allah itu berkumpul. Lalu mereka bilang, marilah kita, baiklah kita. Kita itu artinya lebih dari satu, amin. Ya. Kalau Bapak pernah melahirkan Yesus, berarti ada Yesus juga, ya. Nah, ada Roh Kudus juga. Kok bisa? Nah, di sini saudara, ternyata Allah itu membuat manusia sebagai gambarnya, ya. Nah, muncul pertanyaan begini. Untuk apakah Elohim atau keluarga Allah itu bermufakat atau bermusyawarah untuk membuat sebuah gambar yang serupa dengan gambar dan rupanya? Ya, jawabannya adalah jelas, untuk membuat dirinya dikenal oleh mereka yang belum pernah melihat mereka, bukan? Amin. Nah, saudara, jadi manusia itu gambar untuk menjelaskan tentang bagaimana dan apa, ya toh, bentuknya keluarga dari Elohim itu, ya. Melihat apa yang dikerjakan oleh Allah terhadap manusia ketika menciptakan itu, di situ kita bisa melihat, oh, ternyata Allah itu adalah sebuah keluarga, ya. Dalam bentuk plural atau jamak disebut Elohim. Elohim itu jamak, artinya lebih dari satu, ya. Nah, Allah Bapa sendiri itulah yang disebut Eloah, ya. Tuhan Yesusnya disebut Yehova, lalu Roh Kudusnya yang split keluar dari Eloah itu disebut Ruach Hakodes. Amin. Sebuah gambar dibuat agar mudah mengenal aslinya. Ini sederhana sekali. Tetapi karena ada kesalahan konsep dalam teologi orang Yahudi, maka semua orang teologi di dalam gereja Tuhan Yesus Kristus juga ikut-ikutan salah menafsirkannya, ya. Mereka kekeh, pokoknya bilang satu aja, ya. Nah, saudara, kalau manusia dibuat menurut gambar dan rupa keluarga Elohim, kita yang belum pernah melihat Allah, yang berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri itu, dapat membayangkan bahwa di surga tentu Allah itu berupa sebuah keluarga. Amin. Ada bapak, ada ibu, dan ada anaknya. Yakni keluarga Elohim. Amin. Ya. Kemarin di kasus persidangan siapa itu? Itu ada pengacaranya kan, memang banyak orang Batak, ya, orang Kristen kalau macam, dia pakai kata Elohim. Wah, ya, wah, saudara, ketika saya dengar gitu Elohim, ya, ngerti nggak ya Elohim? Ya, kadang-kadang mereka bilang Elohim, ya Eloah itu, ya mereka samain aja, ya. Banyak yang udah pakai istilah Elohim, 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 Elohim gitu, ya. Nah, tapi kadang-kadang pengertiannya tetap tunggal, saudara. Ya,
Jadi mereka tidak pernah mengerti Elohim itu adalah bentuk pluralnya atau bentuk jamak daripada Elohah, ya. Nah, kita bersyukur ya di RTM ini kita boleh memahami satu ini ya. Allah sebagai pribadi, di Bapa sebagai pribadi itu disebut Elohah, ya. Itu Allah Bapa. Lalu Yesus sebagai pribadi itu disebut sebagai Yehovah atau Yahweh. Roh Kudus sebagai pribadi dia disebut Ruach HaKodesh. Tapi kalau mereka ya satu kelompok, mereka berkumpul bersama-sama. Mereka bilang, kami ini adalah Elohim. Ya. Kami ini adalah Elohim. Kenapa Yesus dibilang Allah? Nah, Allah yang dipakai di kata itu bukan dipakai kata Elohah, bukan dipakai kata Elohah, bukan. Tapi dipakai kata Elohim. Amin. Ya, pada mulanya adalah firman atau Yehovah. Yehovah itu bersama dengan Elohah dan Yehovah itu adalah Elohim. Ya, Roh Kudus juga Elohim. Allah Bapa juga Elohim. Amin. Tapi Roh Kudus bukan Elohah. Ya, Yehovah bukan Elohah. Beda. Ya. Ya, jadi itu beda. Tapi ketiga-tiganya adalah Elohim. Elohim itu keluarga, kelompok, keluarga Allah. Amin. Nah, kita mengenal istilah fam ya atau si ya. Nah, orang Cina sih, kalau orang Batak atau orang Manado kalau itu fam, ya. Famnya apa? Kalau macam, wah, itu walaupun nggak kenal gitu, kalau udah sama nama belakangnya famnya siapa gitu ya, Winerungan, apa gitu ya, umpama gitu, wush gitu ya, tuh kayaknya, wuh gitu ya, langsung kayak deket banget gitu ya. Padahal kalau di kampung rumahnya aja nggak tahu. Tapi kalau udah di perantauan gitu loh, ya sama-sama marganya gitu loh. Weh gitu ya. Kayaknya keluarga dia banget. Ini keluargaku. Keluarga dari mana? Dari Hong Kong. Jauh banget gitu. Tapi ketika disebut nama keluarganya itu mereka kayaknya satu rumpun seperti itu, ya. Satu rumpun seperti itu. Nanti kalau marga itu ada salah satu orang yang bermarga itu ngalami sesuatu, itu nanti mereka berbondong-bondong untuk membantu dan sebagainya. Ya, nah saudara, Allah itu ya yang disebut Elohim itu ternyata adalah sebuah keluarga. Amin, keluarga. Nah saudara, jadi paham daripada orang Yahudi ini merusak gambar itu. Ya, nah di sini lihat ya, orang Yahudi salah mengerti bahwa Allah itu hanya satu. Ya. Perhatikan sekali lagi. Orang Yahudi salah mengerti bahwa pandangan mereka Allah itu hanya satu. Ternyata yang satu itu Tuhan Allah atau Yehovah Elohim. Sedangkan kata Elohim itu adalah nama majemuk dari Eloah. Amin. Nah, kata Eloah dipakai untuk sebutan Bapak Surgawi. Amin. Coba perhatikan ayat ini. Paulus itu memberikan keterangan penjelasan yang tepat sekali. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang dari Dia berasal segala sesuatu. Dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Perhatikan saudara ya. Paulus bilang ada kata hanya ada satu Allah saja. Nah, banyak orang ada yang bilang tuh Allah itu satu, ya. Jadi kalau orang tanya begini sama saya, Pak Gideon, Allah itu satu ya? Maksudmu gimana dulu nih? Gitu. Saya nggak langsung ngomong, oh enggak, gitu enggak ya. Maksudmu gimana dulu? Gitu. Allah yang mana yang kamu maksud satu itu? Bapak di surga itu
Ya satu, saya bilang gitu. Ya toh? Nah, tapi kalau kamu bilang Tuhan Yesus itu juga Allah, Bapa, maksudnya Allah Bapa, sama dengan Allah Bapa, ya itu salah saya bilang gitu. Ya, satu Allah yaitu Allah Bapa. Amin. Ya. Jadi sebenarnya yang memegang hak untuk disebut Allah itu sebenarnya siapa? Bapa. Amin. Sebenarnya yang punya hak memegang ya istilah tentang kata Allah itu sebenarnya lebih tepatnya kepada Bapa. Amin. Nah, Allah Bapa ya. Nah, lalu ada istilah Allah Anak. Betul nggak ya? Allah Anak. Siapa Allah Anak itu? Allah Anak itu yang kita kenal, gitu. Orang kadang-kadang kalau berdoa itu puitis banget ya. Dalam nama Bapa, ya, Allah Anak dan Roh Kudus yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang berdoanya gitu ya. Jadi dalam nama Bapa, Tuhan, ya, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ya, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, sebenarnya istilah itu ada benernya. Jadi melalui Yesus itu kita banyak mengenal tentang Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudusnya. Amin. Tapi kalau pengertiannya bahwa Bapa itu ya Tuhan Yesus, Roh Kudus ya Tuhan Yesus, ya Yesus juga. Nah, seperti itu yang keliru, itu rancu, ya. Paulus tadi katakan, ya, selain dia menjelaskan tentang ada satu Allah, ternyata bagian B-nya, ya, ini koma, ya. Tadi kan katakan gini, yaitu Bapa yang dari dia berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Nah, koma, lalu ada kata penghubung di sini. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Amin. Jadi ada kata satu Allah dan ada satu Tuhan. Ya, yang disebut satu Allah adalah Bapa, yang disebut satu Tuhan adalah Yesus Kristus. Amin. Nah, satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Kristus. Amin. Tuhan kita berapa? Satu. Allah kita berapa? Satu. Roh Kudus berapa? Satu. Kalau mereka kumpul, masuk ke dalam satu rumah, berapa? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Betul? Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi Allah kita berapa? Elohim itu berapa jumlahnya? Penduduknya? 3. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, kalau dibilang Bapa Allah itu satu, betul. Ya, tapi kalau dibilang Elohim itu satu, salah. Elohim itu 3. Amin. Tapi Elohah itu satu. Coba mulai ya, tangkap, jangan kebalik-balik ngomongnya. Elohah berapa? 1. Elohim berapa? 3. Amin. Elohim 3, ya. Elohah 1. Amin. Satu Allah, satu Elohah, yaitu Bapa, satu Tuhan, yaitu Yesus yang kita kenal Yehova atau Yahweh. Lalu ada yang keluar dari Elohah. Itulah disebut Ruach Hekodes, yaitu Roh Kudus. Ya, baca lagi 1 Timotius 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Nah, di sini kita lihat. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, ya, dan tidak bercela,
Hingga pada suatu saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terus, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak seorang pun pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya. Nah, saudara, perhatikan di sini. Pertanyaannya adalah, Allah yang mana yang dibahas oleh Paulus dalam surat 1 Timotius 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 ini? Itu adalah Allah Bapa. Karena dikatakan dia satu-satunya yang tidak pernah takluk kepada maut bersama Roh Kudus tentunya, ya. Jadi hanya dua yang tidak takluk kepada maut, Roh Kudus dan Allah Bapa. Yesus pernah ditaklukkan oleh maut, betul? Dia harus mati, ya. Nah, sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya Yesus itu. Tapi ada satu pribadi, ya, yang tak pernah takluk kepada maut di sini, ya. Siapa itu? Dialah satu-satunya yang tidak pernah takluk kepada maut, bersemayam di terang yang tak terhampiri. Amin. Dan dia nanti juga yang akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya dan penuh berbekat, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan itu. Ini bicara tentang Allah Bapa. Amin. Nah, saudara, dari beberapa hal ini kita mulai melihat, ya, bahwa kerajaan di bumi ini ternyata juga model dari kerajaan Allah. Karena manusianya diciptakan menurut peta dan keluarga Allah tersebut. Sehingga kita boleh mengenal nih, dalam kerajaan Allah ini ternyata mekanismenya seperti ini. Dalam kerajaan Allah ini ternyata sistemnya seperti ini. Kenapa? Apa yang diatur, yang dicanangkan atau direncanakan oleh Allah kepada manusia ini, lalu kita boleh memahami sebuah siklus dari kehidupan ini dan itu. Sebenarnya kita bisa menangkap, oh, kalau ada mekanisme seperti ini, di alam roh itu juga ada. Di kerajaan Allah itu juga ada. Kenapa, saudara? Karena semua hal yang ada di materi ini, itu hanya gambar dan bayangan. Amin? Nangkep ya? Semua hanya gambar dan bayangan dari apa yang ada di dalam alam roh. Amin? Di kerajaan Allah itu. Coba Anda perhatiin ya. Nah, ini nggak kelihatan ya. Nah, kalau di tembok saya ini ada tangan saya nih. Kalau saya gini di atas lampu gitu ya, depan lampu gitu, nanti Anda lihat tuh. Nah, coba tangan Anda begitu ya. Nanti Anda lihat di belakang Anda tuh di tembok ada bayangan Anda ya. Coba Anda lihat ya. Coba angkat tangan Anda gitu. Coba. Terus lihat belakang Anda ada tangan nggak tuh? Ada tangan nggak tuh? Jangan ada yang lainnya, ada tangan aja gitu ya. Ada tangan nggak? Coba ya. Tangan, coba gerakin bayangan itu, coba gerakin bayangannya. Bayangan tangan Anda di belakang itu, ini lah. Coba ya. Ya. Loh, itu kok bayangannya Pak Among bisa gerak sendiri itu kenapa tuh? Coba tangan Anda diem, ya. Terus Anda gerakin bayangan di belakang Anda itu bisa nggak? Nggak bisa. Ya lah. Kalau tangan Anda mau Anda gerakkan, bayangan yang di belakang Anda ikut bergerak, bukan? Ada delay berapa detik gitu loh ya. Set gitu, digerak, ikut gerak, ikut gerak, ikut gerak. Lah, kalau firman berkata, semua yang ada di alam materi itu adalah gambar dan bayangan dari apa yang terjadi di alam roh. Jadi semua siklus tuh yang terjadi di bumi ini, semuanya ini, sebelum terjadi di bumi, sudah pernah terjadi di alam roh. Nah, jadi seperti itu.
Sekarang mulai ya ada gambar bergerak namanya video, betul nggak ya? Nah, di mana-mana sekarang mulai dipasang CCTV, gitu ya. Nah, saudara, orang mencari alat bukti kadang-kadang dari CCTV itu. Ya, dari CCTV itu. Nah, padahal peristiwanya sudah selesai. Ya, kejadiannya sudah berakhir. Tapi orang bisa melihat lagi dari apa? Video dari CCTV yang diputar ulang, betul? Dia bisa melihat dari film itu, dari rekaman CCTV itu dia bisa melihat pernah ada kejadian seperti ini, betul? Tepat nggak? Sama nggak? Sama. Kenapa? Yang direkam itu aslinya. Itu aslinya. Jadi semua yang terjadi di alam materi itu, sebelum terjadi di alam materi, pernah terjadi di alam roh. Amin. Nah, jadi bukan sebuah hal yang membingungkan, ya. Kalau di sini kita pakai istilah bahwa kerajaan di bumi ini juga menjadi model dari kerajaan Allah. Amin. Mau ngerti tentang kerajaan Allah? Coba perhatikan. Semua yang terjadi, memang di bumi ini sudah banyak kekacauan, betul. Karena apa? Ada roh pengacau di sini, betul. Tapi Roh Kudus sekarang ya, turun ke bumi, hadir dalam kehidupan kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Kita banyak mengetahui kebenaran dari Roh Kudus. Dan banyak hal yang bisa kita tangkap, banyak hal yang bisa kita mengerti tentang apa yang terjadi di dalam kerajaan Allah itu nanti. Ya, dimulai dari idenya Bapak dulu. Aku membuat sebuah kerajaan bagiku. Yang isinya nanti adalah keluargaku. Standarnya mereka harus seperti anakku. Ya, itu pakemnya seperti itu. Jadi ide Bapak yang mulia itu dalam kerajaannya, nanti semua dianggap keluarganya, ya, kondisinya, standarnya harus jadi sama seperti Yesus. Yang nggak jadi sama seperti Yesus nggak bisa masuk jadi keluarganya. Ya, nah, saudara, ini merupakan target yang tinggi ya. Nah, kenapa banyak orang yang nggak serupa dengan Allah atau seperti Yesus? Karena dirusak sama si iblis itu. Nah, sekarang kita mulai dibenahi, didandani, ya, coreng-coreng yang ditaruh di dalam muka kita oleh si iblis itu, sekarang mulai dihapus dengan darah Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada noda, tidak ada celah, tidak ada cacat, tidak ada kerut ketika kita berhadapan dengan Dia. Mulia sama seperti Yesus mulia. Amin. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan di sini. Kerajaan di bumi itu sebenarnya hanyalah sebuah model dari kerajaan Allah yang besar di masa depan, anakku. Ya, aku membuat model dan kemudian membuat yang asli di masa yang akan datang. Seperti anakku, ia bereksperimen untuk membuat kreasi pertama di bumi menggunakan berbagai macam hewan sebagai model untuk kemudian melakukan yang sempurna dalam bentuk manusia. Ya, jadi Tuhan sedang bikin model nih, ya, model. Nah, dari apa? Kehidupan manusia ini, diciptakan manusia, ya, diberi standar. Ini ciptaanku ini harus menjadi serupa dengan kami. Maka aku buat seperti aku, ya. Marilah kita buat manusia itu menurut rupa dan gambar kita ini. Lalu manusia itu dilepas di bumi, ya, ditaruhnya di bumi si manusia itu, ya. Lalu Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus dari surga, dia melihat jadinya kayak apa ya nanti. Makhluk yang aku ciptakan serupa dengan aku ini, kalau aku taruh di bumi, ketemu dengan si iblis itu, kira-kira nanti jadi seperti apa? Ngerti saudara ya? Jadi banyak hal yang memang seperti Allah Bapa itu seperti bereksperimen gitu loh, ya.
Ini coba nih ya, taruh di sini ini. Nanti jadi seperti apa nih? Harapan Bapak apa sebenarnya? Ketika Adam ditaruh di muka bumi ini, harapannya Adam bisa memperbaiki si iblis, betul? Adu pengaruh. Kalau bisa, iblis itu nanti berubah kelakuannya gara-gara bertemanan dengan si Adam, betul? Bisa nggak, saudara? Ya, bisa nggak? Jadi umpama nih, gitu ya. Pak Among tuh saya suruh kemana gitu, ke Blitar, memang di Blitar ya, gitu ya. Dengan harapan saya Pak Among itu bisa mempengaruhi orang Blitar. Itu kata mengebikak pemuritan di Blitar gitu ya, pengajaran RTM mulai dikembangkan di Blitar, itu harapan kami, gitu, sebagai pengajar pusat gitu ya. Nah, tapi saudara, ada kemungkinan lain dong. Pak Among mungkin dipengaruhi oleh kelompok sana sehingga dia nggak bisa mempengaruhi mereka dengan pelajaran RTM. Bisa nggak? Bisa. Itu nggak itu? Tapi ada juga harapan kita. Gitu, walaupun lambat nih, saya percaya sebentar lagi ada kelas pemuritan di Blitar. Gitu. Artinya apa? Pengaruhnya mulai masuk. Ya. Nah, itu saudara, harapannya Allah sama kepada Adam. Taruh di situ, nanti pasti si iblis itu akan datang menemuimu, gitu, ngajak ngobrol dan sebagainya, adu pengaruh. Siapa yang dipengaruhi, gitu, mempengaruhi atau dipengaruhi. Ternyata Adamnya bukan mempengaruhi, tapi malah dipengaruhi. Betul nggak ya? Nah, ya, nah, tapi Allah Bapa ini sudah punya apa namanya plan B-nya, gini ya. Kalau sampai Adam itu gagal, kita harus ada yang memperbaiki dong. Harus ada yang menebusnya. Makanya Yesus dijadiin tumbal, disembelih anak domba itu sebelum manusianya diturunkan ke bumi itu. Nah, mulai hari ini kita lihat karya penebusan Kristus, ya. Sampai hari ini masih terjadi gara-gara kejatuhan, ketidaktaatan Adam itu. Amin. Apakah Allah gagal di sini? Tidak, saudara. Tidak gagal. Ya, gereja Tuhan masih melanjutkan. Amin. Yesus datang sebagai Adam terakhir. Adam pertama jatuh dalam dosa. Adam terakhir membangkitkan kita dari dosa, betul? Diangkat untuk masuk dalam kemuliaan dan kekudusan itu. Nah, di sini saudara, bumi ini sebenarnya model. Banyak yang sedang dibentuk. Ya, kandidat-kandidat mereka yang mau bertumbuh, yang bisa merespon, ya, mereka akan jadi model yang benar di bumi ini. Tapi mereka yang terus berdiri sebagai korban atau victim dari sebuah situasi, peristiwa, dan sebagainya, nah, mereka tak pernah menjadi sebuah model yang baik, betul? Yang bisa diandalkan oleh Allah. Ketika Anda mampu untuk menang dari segala situasi, Tuhan bilang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Amin. Ya, pastikan apapun yang engkau hadapi dalam kehidupan ini, Anda harus bisa memenangkannya. Amin. Anda harus menang dari peristiwa itu. Anda harus tampil sebagai pemenang. Paulus bilang, kami ini lebih daripada orang-orang menang di dalam Kristus. Amin. Nah, sekarang mulai saudara, karena dia sadar, kami ini dijadikan model, ya, supaya orang boleh melihat apa yang benar, apa yang mulia, apa yang baik di dalam Allah, di dalam kerajaannya itu, melalui setiap kehidupan kita semuanya. Markus 1 ayat 15. Markus 1, 15. Katanya saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya, kerajaan Allah sudah dekat. Terus, saudara, ya. Markus 1, 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea.
memberitakan Injil Allah, katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, nah saudara, jadi dari 2 ayat ini kita lihat ya, percaya kepada Injil. Dari semula, Yohanes Pembaptis menyebutkan bahwa kerajaan yang akan datang adalah kerajaan Allah. Ya. Jadi kata Yohanes ini, ada kerajaan Allah, kerajaan Allah. Demikian pula setelah ia ditangkap, Tuhan Yesus terus memberitakan Yohanes dengan menyerukan kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi Tuhan Yesus kemudian mengganti kerajaan itu dengan kata kerajaan surga, ya, dengan kata kerajaan surga. Nah, itu mengapa bisa begitu? Ya. Nah, Saudara, perhatikan di sini Matius 4:15-17. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Jadi ayat-ayat sebelumnya itu tidak mengatakan tentang kerajaan surga. Tapi setelah itu Yesus baru katakan, kerajaan surga sudah dekat. Lah saudara, kenapa? Di sini jawabannya. Kerajaan surga itu adalah kerajaan di atas bumi ini. Tetapi yang tunduk kepada pemerintahan di surga atau alam roh. Ini sebagai tandingan terhadap sistem kerajaan dunia yang tunduk kepada Lucifer. Ingat ya? Jadi kerajaan surga itu sebesar apa? Kalau disebut tandingannya, kerajaan dunia ini kurang lebihnya sebesar itu. Ya. Ya, jadi sebesar semesta ini loh. Tapi tunduk pada satu pemerintahan lagi di atasnya. Jadi di atas kerajaan surga itu masih ada pemerintahan di atasnya yang mengatur. Ya, kerajaan dunia ini tunduk kepada kerajaannya si Lucifer. Amin. Lucifer punya kerajaan. Nah, sekarang Tuhan Yesus membawa satu sistem atau kerajaan di bumi ini yang disebut kerajaan surga. Jadi kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda selamat. Masuk mana? Masuk surga. Masuk surga. Amin. Tapi orang yang masuk surga belum tentu masuk kerajaan Allah nantinya. Wah, ini bingung lagi nih. ya. Nanti ada sudah dalam langit baru, bumi baru nanti, ya. Artinya disebut anjing-anjing itu ya. Orang-orang ini yang dilempar keluar nggak boleh masuk itu loh. Ada di dalam itu. Tapi nggak bisa masuk. Tapi dia nggak masuk neraka, enggak. Ya, nggak masuk neraka. Tapi dia nggak bisa masuk ke dalam Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Di mana di situ hanya kumpul keluarganya Allah. Ya. Jadi keluarga Allah itu nanti kumpulnya di Yerusalem baru, kota Allah yang kudus. Nah, itu nanti saya jelaskan di belakang nanti ya. Tentang hal itu. Nah, saudara, kita nangkep dulu di sini bahwa kerajaan surga itu ada di muka bumi, dibawa oleh Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai sarana untuk menandingi kerajaan dunia yang dibangun oleh si iblis di muka bumi ini. Amin. Nah, setiap orang yang percaya masuk dalam kerajaan surga, dididik ala surga. Culture-nya culture surga, amin. Beda dengan dunia. Sistemnya juga beda. Kerajaan surga punya sistem, punya cara sendiri, punya aturan sendiri. Betul? Orang yang masuk kerajaan surga walaupun dengan anugerah, hukumnya ditingkatkan oleh Allah. Betul? Beda dengan dunia. Nah, saudara, dunia masih mengadopsi Taurat. Tapi di kerajaan surga, itu semua adalah pikiran dan hatinya Tuhan Yesus sendiri. Terus,
Nanti, saudara, sesudah Tuhan Yesus diangkat sebagai raja di atas segala raja di bumi, barulah ia akan menyerahkan kerajaan surga itu ke tangan Allah Bapa. Namanya akan berubah lagi menjadi kerajaan Allah. Kerajaan Allah lebih besar dari kerajaan surga. Karena kemudian mencakup semua bagian yang di luar kerajaan yang ada di bumi itu. Amin. Wah, saudara, untuk prolog untuk masuk dalam kerajaan Allah ini, nah ini agak berbelit sedikit. Saya harap Bapak Saudara nangkep dulu nih malam hari ini. Ada dua hal tentang kerajaan surga dan kerajaan Allah. Ternyata yang kita kenal selama ini adalah kerajaan surga. Ya, kita belum masuk di dalam kerajaan Allah itu. Kita sedang di-training, kita sedang dibina di dalam kerajaan Allah itu, di dalam kerajaan surga itu. Menjadi anak-anak kerajaan, punya culture kerajaan, betul? Nah, pernah dibahas dalam seminar berapa bulan dulu ya, beberapa tahun lalu, tentang imamat rajani dulu ya. Nah, saudara, culture-nya seperti itu, yang kita pernah bahas sama-sama itu dalam seminar. Nah, saudara, itulah pendidikan Allah kerajaan surga. Supaya apa? Supaya kita tampil beda. Nggak sama dengan orang dunia. Kalau kita tetap sama dengan orang dunia, nasib kita akan dihukum bersama dengan dunia ini, betul? Tapi karena kita dipisahkan, menjadi beda dengan dunia, kita diselamatkan. Boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi nanti untuk menjadi keluarganya Allah itu hal tersendiri. Karena seleksinya sangat ketat. Hanya mereka yang serupa dengan Yesus. Yang nggak serupa dengan Yesus, cuman selamat tok. Nanti itu istilah mungkin masuk ke surga, tapi cuman di emperan gitu loh ya. Nah, penyesalannya banyak. Karena tempat itu juga disebut tempat penyesalan. Disebut ratap kertak gigi itu bukan neraka, tapi tetap tempat penyesalan. Kenapa saya nggak bertumbuh? Kenapa saya nggak berubah? Sampai akhirnya saya tidak mencapai apa yang ditargetkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, terima kasih Bapak Saudara untuk malam hari ini. Besok kita akan lanjutkan ya. Bagaimana kita belajar untuk menjadi sempurna karena kita ditargetkan untuk menjadi penghuni daripada kerajaan Allah yang mulia itu. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.